Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abigail Seire Elake dengan NIM 2025480668. Di sini saya akan menjelaskan tentang krisis ekologi di masyarakat. Hadirin yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, bumi yang kita pijak, udara yang kita hirup, dan air yang kita minum, semuanya adalah anugerah terbesar dari Sang Pencipta. Namun, hari ini anugerah itu sedang menjerit. Lingkungan kita sedang terluka parah oleh tangan-tangan kita sendiri. Manusia yang seharusnya menjadi penjaga krisis ekologi bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan realitas pahit yang terjadi saat ini di sekitar kita, bahkan di tanah air kita Indonesia. Masalah ekologi di Indonesia realitas yang mengunggah data dari Badan Pusat Statistik BPS tahun 2024 mencatat bahwa ribuan desa tepi laut di Indonesia mengalami pencemaran lingkungan, sebagian besar akibat limbah rumah tangga. Ini menunjukkan betapa dekatnya masalah ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan hanya di laut, udara pun tercemar berdasarkan laporan IKI Air 2021. Indonesia menempati peringkat ke-17 sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Pernahkah kita bertanya, apakah udara yang kita hirup masih murni anugerah? Ataukah sudah bercampur dengan partikel-partikel berbahaya PM2,5 yang mengancam kesehatan kita? Masalah deforestasi atau pengundulan hutan juga menjadi momok serius. Hutan paru-paru dunia terus menyusut, belum lagi persoalan pengolahan sampah. Jutaan ton sampah di Indonesia tidak terkelola dengan baik. Setiap tahunnya menumpuk di darat dan mencemari lautan. Realitas ini adalah panggilan darurat bagi kita semua. Di sinilah ekoteologi hadir, bukan sekedar gagasan akademis, tapi sebuah panggilan suci untuk mengembalikan wajah Tuhan dalam bumi yang sedang luka. Teologi mengajarkan bahwa keselamatan tidak hanya menyangkut jiwa manusia tetapi juga pemulihan seluruh ciptaan. Pandangan iman Kristen menolak paradigma antropocentris manusia sebagai pusat yang memandang alam hanya sebagai objek material untuk dieksploitasi sebagainya. Ekologi menekankan hubungan timbal balik yang harmonis antara Allah, manusia, dan alam semesta. Landasan Alkitab dan kaitannya, mandat ini sudah ada sejak awal penciptaan. Mari kita buka dan renungkan firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat ini memberikan kita dua tugas kunci: mengusahakan abad dalam bahasa Ibrani, artinya bekerja mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, namun dengan penuh tanggung jawab, bukan eksploitasi. Memelihara, smar dalam bahasa Ibrani, artinya menjaga, merawat, dan melindungi ciptaan agar tetap lestari. Kaitannya sangat erat. Kita adalah pengelola, bukan pemilik tunggal bumi ini. Pemilik sejati adalah Tuhan, sebagaimana ditegaskan dalam Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segalanya isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Menanggapi krisis ini, solusi ekotologis menuntut adanya revolusi mental, spiritual, dan tindakan nyata. Beberapa solusi konkret yang dapat kita lakukan: mengubah gaya hidup konsumtif, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat air dan energi, serta bijak dalam memilih produk yang ramah lingkungan. Aksi lokal, ikut serta dalam kegiatan bersih desa atau lingkungan, menanam pohon di sekitar tempat tinggal, dan mengelola sampah rumah tangga dengan prinsip 3R: reuse, reduce, recycle. Edukasi menyeluarkan pentingnya isu lingkungan dan
ekoteologi di komunitas gereja atau sekolah, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Agama yang menjadikan ekoteologi sebagai kebijakan strategis solidaritas dengan alam, membangun spiritualitas baru yang didasari penghayatan iman bahwa semua ciptaan diselamatkan dan dibaharui oleh Tuhan dalam setiap tetes air yang bersih, dalam setiap hutan yang lestari, dan dalam setiap tindakan menjaga alam. Di sanalah wajah Tuhan bersinar. Mari kita bergerak mulai dari diri sendiri. Mulai dari sekarang, jaga bumi, rawat ciptaan, itu adalah wujud iman kita yang nyata. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.